Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala haula wala quwata illa billah. Baik, sekarang kita membahas di bab terakhir nih, di halaman 223 dalam buku Adab Bekerja dan Berbisnis, halaman 223, masih di adab bersedekah. Sekarang kita masuk ke subbab kecilnya, yaitu adab-adab saat serah terima zakat atau sedekah. Bagaimana adab-adab kita kalau kita menyerahkan sedekah kita kepada orang lain? Nih, Rasulullah SAW bersabda, ya, donatur mendoakan mustahik. Nah, malah donatur yang mendoakan mustahik. Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberikan zakat, jangan lupa pahalanya. Hendaklah kalian mengucapkan, ya Allah, jadikan ia sebagai ghanimah dan jangan engkau jadikan dia sebagai kerugian. Jadi Ibnu Majah, ya Allah, gitu kan? Jadi malah donatur yang mendoakan mustahik, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'al maghraman. Jadikanlah ia sebagai ghanimah dan jangan kau jadikan ia sebagai kerugian. Didoakan, ya Allah. Jadi kita sendiri kan terbalik ya sekarang ya. Terbalik itu yang menerima zakat yang mendoakan gitu kan. Iya juga gitu. Tapi yang lebih tepat, yang tepatnya lagi yaitu diantaranya juga ya orang yang bersedekah yang berdoa. Rasulullah SAW bersabda, Abi Hurairah SAW berkata, Rasulullah iza a'taitumuz zakah fala tansau sawabahu antakulu Allahumma ja'al maghnaman wa la taj'al maghraman. Itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, apabila kalian memberikan zakat, jangan kalian lupa pahalanya, hendaklah kalian mengucapkan, gitu kan, Allahumma, gitu kan, mengucapkan apa yang tadi itu, ya Allah, jadikanlah itu sebagai ghanimah, bukan sebagai kerugian. Nah, itu doanya. Yang kedua, memang dari mustahik lagi mendoakan donatur. Kebalikannya, ya kan, mustahik mendoakan donatur, doanya apa? Hadis Nabi SAW, semoga Allah memberikan untuknya. Ini hadis Nabi dari Wa'il yang panjang hadisnya. Nah, saya bacakan ya. An Wa'il bin Hujr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Artinya dari Wa'il bin Hujr, Nabi SAW mengutus seorang petugas mengambil zakat. Kemudian dia mendatangi seseorang dan orang itu memberikan seekor anak onta sapian yang kurus. Nabi bersabda, kami telah mengutus seorang petugas mengambil zakat utusan Allah dan Rasulnya. Sungguhnya fulan telah memberikan kepadanya seekor anak unta sapian yang kurus, ya Allah. Yang kurus, ya Allah, jangankanlah engkau berikan berkah kepadanya dan jangan pula engkau jangan pula pada untanya. Jadi yang kurus yang jelek, doanya malah jelek pula kan? Orang saya harus jelek pula doanya. Nah, orangnya pelit. Kemudian berita itu sampai pada orang tersebut, maka dia datang dengan membawa unta yang baik. Dia kata, aku bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, ya Allah, berikan berkah padanya dan pada untanya. Jadi mustahik itu mendoakan buruk kalau seandainya yang diberikan buruk. Tapi mustahik itu mendoakan baik kalau yang diberikan baik. Jadi doanya, ya Allah, berikan berkah kepada untanya. Allahumma barik fihi wa fi ibilihi gitu. Jadi doanya itu Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Kalau harta kan Allahumma barik fihi wa fi malihi gitu. Ya Allah, berkahi dia dan berkahi hartanya kalau hartanya. Atau mungkin hadis yang sangat terkenal itu ya. Apa? Ajrakallahu fi ma a'taita. Ya kan? Ya Allah, berikanlah pahala kepada orang yang engkau berikan zakatnya, ya kan? Waja'alahu laka tuhuran wa baraka laka fima abqaita, gitu kan? Jadikan sebagian pembersih dosa bagimu dan memberkahimu dari harta-harta yang masih kau sisakan. Itu doanya. Kan? Nah, itu adab dari bersedekah. Orang yang memberi berdoa juga, orang yang diberi juga berdoa ya. Kemudian berikutnya adalah bersedekah walaupun sedikit. Jadi bersedekah walaupun sedikit. Dari Nabi, dari hadis Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai satu butir korma hasil dari pekerjaan yang halal dan Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dia akan mengembangkannya, melipat gandakan sedekah tersebut untuk pemiliknya. Sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan
membesarkan anak kudanya, kuda kecil hingga banyak. Jadi Allah kalau orang bersedekah itu ya Allah terima, kemudian misalnya dia sedekah 1 butir korma, nanti butir korma itu ditumbuhkan Allah di surga, nanti kan korma itu berbuah, buahnya itu nanti ditumbuhkan lagi, jadi 1 butir korma nanti bisa jadi berhektar-hektar korma nanti di surga. Jadi anjuran kita sedekah walaupun hanya sedikit, ya kan? Dari Isa berkata, Rasulullah besar, wahai Isa, tutupilah tubuhmu dari neraka, dengimu dari neraka walaupun dengan sebelah korma. Jadi sebelah korma aku pun bisa besar ya. Karena itu atau korma itu mengobati orang yang lapar seperti halnya orang-orang yang Daud, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah bersabda, orang yang kesulitan lalu bersedekah. Jadi sulit dia tapi dia tak bersedekah. Dan mulailah nafkahkan hartamu pada orang-orang yang menjadi tanggungan jawab. Ini hadisnya banyak sekali. Berkata Rasulullah, 1 dirham telah mengalahkan 1000 dirham. Dan seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah menjawab, jika seorang memiliki harta melimpah, diambilnya 1 dirham untuk sedekahkan. Kemudian ada seorang yang tidak memiliki harta kecuali 2 dirham, dia memiliki 1 dirham untuk disedekahkan. Jadi memang sedekah itu tergantung keikhlasannya, bukan tergantung banyaknya. Makanya Nabi dari lain itu mengatakan, kalau kalian bersedekah 1 gunung emas seperti gunung Uhud, tidak bisa mengalahkan sedekah para sahabatku walaupun hanya mereka bersedekah dengan segenggam. Kenapa? Karena sahabat itu kalau bersedekah memang itu yang mereka punya. Tapi orang sekarang kalau bersedekah masih banyak sisa yang dia sisakan. Jadi memang pahala sedekah itu tergantung dengan keikhlasan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi adabnya kalau bisa sedekah itu sembunyi-sembunyi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ada 7 kelompok yang akan dilindungi dan tidak ada perlindungan, ya kan? 7 kelompok tersebut, pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang mencintai, kemudian laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu. Itu luar biasa ya. Sedekah kalau bisa jangan diumbar, takutnya ria, hilang pahalanya. Tapi kalau sedekah sembunyi-sembunyi, insya Allah terhindar dari sifat ria. Meringankan yang kesusahan. Barang siapa yang melepaskan dari seorang atau kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan nafasa karbatan min kurabid dunia, nafasallahu lahu karbatan min kurabid dunia wal akhirah. Itu kan? Itu hadisnya ya. Ringankan orang, hadisnya juga ringankan asal menerima bantuan. Jadi kalau ada orang yang menerima bantuan, terus apa yang harus dilakukan? Hadis Nabi SAW. Suatu ketika Rasulullah memberikan sesuatu untukku dari Ibnu Umar. Namun kemudian aku menyampaikan kepada Rasulullah, berikanlah ini kepada orang yang lebih membutuhkan daripada diriku. Namun Rasulullah menjawab, ambillah jika ada bantuan yang sampai kepadamu. Engkau dapatkan pemberian harta, padahal engkau tidak mengharapkannya, tidak bernafsu dan tidak memintanya, ambillah dulu. Jadi kalau kita diberikan orang sesuatu sama orang, ambil aja dulu. Jangan ditolak, ambil dulu. Kalau kita nggak butuh, nggak apa-apa, kita kasih ke orang lain. Tapi dengan syarat, jangan sampai tahu orang yang memberi tadi. Gitu aja. Jadi adabnya itu kalau dikasih orang, ambil dulu. Itu hakmu. Setelah itu aku terima. Jika engkau berkehendak untuk menerima, ambillah dan nikmatilah. Namun jika engkau tidak ingin menerima, terimalah sebagai milikmu dan sedekahkan lagi kepada orang lain. Apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka janganlah diturutkan hawa nafsu untuk memperolehnya. Jadi jangan minta-minta. Kan Abdullah bin Umar tidak minta-minta tadi. Jadi kasih, kalau dikasih ambil aja dulu. Kalau merasa nggak butuh, kasih ke orang lain. Dari Khalid, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya tanpa diminta, terimalah dulu dan janganlah ditolak, karena itu adalah rezeki yang Allah kurniakan kepadanya. Nah, jadi pesan dari hadis ini, jika dalam kondisi tertentu, misalnya pihak tertentu dalam membutuhkan bantuan finansial, adabnya adalah menjaga ifahnya, tidak berburu bantuan hingga melalaikan adab-adab Islam. Jadi jangan berburu bantuan. Satu sisi masyarakat duafa, fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan tidak boleh mengumbar atau minta-minta, ya. Bersyukur dan
mengapresiasi kalau diberikan. Hendaklah jangan berhenti bersyukur kepada Allah dengan seluruh kurnia dan nikmat. Jika kita akan dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata seluruh nikmat yang kita terima lepas dari kebaikan orang lain. Teladan Nabi membalas kebaikan orang. Kalau kita mampu, bagi setiap yang berbuat baik kepada kita, balaslah dengan kebaikan yang setimpal. Jadi kalau kita mampu, ya balas dengan balasan yang setimpal. Kalau tak bisa, paling kurang mendoakannya. Ya, paling kurang apa? Mendoakan. Doakan. Kalau nggak bisa juga pujilah kebaikan orang itu. Kemudian yang keempat, mengucapkan jazakumullah khairan, itu kalau kita diberi kasih sama orang lain. Itu ya, adab-adab dalam menerima bantuan dan memberi bantuan. Terima kasih. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan satu buku sampai halaman 237. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau menjalankan semua adab-adab bekerja dan berbisnis. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.